sebetulnya ini ada rumusnya ya. Rumusnya dari mana? Ini rumus dari saya. Ini rumus orang lapangan. Jadi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di lapangan. Jadi untuk menentukan void yang harus dibuat dalam pembuatan tangga, ini teman-teman harus menjumlahkan ketinggian anak tangga sekurang-kurangnya, yaitu 13 atau 14 anak tangga. Oke, buat teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu solusi untuk void yang sudah terlanjur dibuat. Nah, jadi seperti kawan kita ini yang mengirimkan foto dari lokasi tangga di rumahnya ya, yang sedang dalam proses pembuatan. Ini terjadi yaitu minus di bagian permukaan bagian bawah balok ini ke anak tangga di bagian bawahnya ini ketinggiannya minus. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, jadi sebelum tangganya ini dibuat, jangan lupa untuk memperhitungkan yaitu bagian balok void ini ya. Nah, jadi seumpama di sini teman-teman voidnya sudah terlanjur dibuat yaitu 265 kali 117 cm, dan itu sudah tidak memungkinkan untuk menambah ukuran void ini 117 cm ini. Ternyata balok induk misalnya, balok utama, dan ini udah nggak mungkin lagi untuk digeser misalnya. Dan tangganya juga sudah dibuat, namun ternyata ketinggian dari permukaan bagian bawah balok void ini ke anak tangga yang di bagian bawahnya ini justru minus ketinggiannya gitu. Nah, ini lalu solusinya bagaimana? Nah, untuk void yang sudah terlanjur dibuat seperti ini, untuk solusi pertama itu teman-teman bagi ulang ya, dari 265 ini teman-teman bagi ulang misalnya agar bisa menambah jumlah anak tangga yang dari bordes menuju lantai 2 ini. Itu solusi pertama. Dan apabila tidak memungkinkan untuk menambah anak tangga ini, maka solusi yang kedua yaitu jika bordesnya ini dibuat flat, maka teman-teman harus merubah bentuk bordesnya. Ini bisa dibuat belah ketupat ataupun dibuat bentuk kipas. Jika yang awalnya bordes flat lalu kita buat belah ketupat seperti ini, maka di sini kita mendapatkan sejumlah yaitu satu ketinggian anak tangga. Dan jika teman-teman merasa masih kurang, itu teman-teman bisa bordesnya dibuat bentuk kipas dibagi 3. Di situ kita sudah mendapatkan yaitu 2 kali tinggi anak tangga. Nah, jadi di sini kita bisa mendapatkan yaitu yang misalnya ketinggian awal dari permukaan bagian bawah balok ke anak tangga di bagian bawahnya ini 2 meter sebagai contoh. Lalu tinggi anak tangga ini, tinggi di setiap anak tangga ini 20 cm. Nah, setelah kita buat yang awalnya bentuk bordesnya flat, jika kita buat belah ketupat seperti ini, kita mendapatkan satu ketinggian anak tangga yaitu 20 cm. Maka yang awalnya 2 meter menjadi 220 cm atau 2,2 meter. Dan jika kita buat bentuk kipas, maka kita mendapatkan yaitu 20 kali 2, 40 cm. Maka ketinggiannya bisa menjadi 2,4 meter atau 240 cm. Nah, itu adalah solusi. Jadi jelas ya, untuk mengatasi void yang sudah terlanjur dibuat, itu caranya seperti itu ya. Yang pertama, membagi ulang anak tangga yang dari lantai 2 ke bordes ini. Yang pertama, jika tidak memungkinkan, misalnya di sini anak tangganya sudah didapat hanya 25 cm
kalau seumpama kita tambahkan satu anak tangga lagi di sini, ini ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, misalnya teman-teman nggak mau ukuran anak tangga yang kurang dari 25 cm, dan itu juga mungkin sangat kecil sekali dan saya pun kurang setuju. Nah, ini teman-teman boleh menggunakan solusi, yaitu merubah bagian bordes ini. Oke, jadi untuk menentukan void yang harus dibuat, sebetulnya ini ada rumusnya ya. Rumusnya dari mana? Ini rumus dari saya. Ini rumus orang lapangan. Jadi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di lapangan. Jadi untuk menentukan void yang harus dibuat dalam pembuatan tangga, ini teman-teman harus menjumlahkan ketinggian anak tangga sekurang-kurangnya, yaitu 13 atau 14 anak tangga. Karena rata-rata anak tangga itu ada di 18 sampai 21 misalnya. Nah, kalau misalnya anak tangga yang teman-teman buat itu ketinggiannya 20 cm dikalikan 13, kita sudah mendapat 260 cm. Lalu dikurangi balok. Balok pada umumnya ini 30 sampai 40 cm. Nah, ini sebagai contoh saya buat 35 cm. Jadi dari 260 cm dikurangi 35 cm, kita masih memiliki ketinggian permukaan bawah balok ini sampai anak tangga ke-13 dari lantai 2, itu kita masih memiliki ketinggian yaitu 225 cm plus minus. Oke, kurang lebih rumusnya seperti itu ya. Jadi kurang lebih hampir sama dengan, yaitu menentukan ketinggian bordes jika di permukaan bagian bawah bordes ini akan difungsikan sebagai kamar mandi. Nah, itu juga sama ya rumusnya, yaitu memperbanyak anak tangga dari lantai 1 ke bordes. Nah, sedangkan untuk mengejar ketinggian di bagian balok ini ya, ini juga sama, kita harus memperbanyak jumlah anak tangga dari lantai 2 ke bordes atau sampai di ujung bagian balok void ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jika voidnya ini sudah terlanjur dibuat, maka teman-teman harus membagi ulang ukuran anak tangga yang dari lantai 2 ke bordes ini. Dan jika itu tidak memungkinkan, maka teman-teman harus merubah bentuk bordesnya ini. Yang awalnya misalnya flat, itu dirubah saja menjadi belah ketupat seperti ini, atau jika belum mencukupi, teman-teman ubah kembali menjadi bentuk kipas. Dan jika masih belum mencukupi, maka teman-teman harus mengurangi, yaitu jumlah anak tangganya, dan itu berarti akan berpengaruh kepada ketinggian di setiap anak tangganya. Oke, buat teman-teman yang masih belum paham tentang pembagian anak tangga serta cara menentukan voidnya, silahkan teman-teman lihat di video-video sebelumnya agar teman-teman tidak mengalami kegagalan dalam pembuatan tangga yang akan menyebabkan yaitu kerja 2 kali. Nah, itu kalau kerja 2 kali itu kan namanya pemborosan. Nah, itu hindari hal-hal seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.